warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dan tentunya dari sumber yang terpercaya dan dari narasumber yang tentunya terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, ketuanya Adib Kumaydi mempertanyakan proses pengesahan RUU Kesehatan di DPR yang tertutup. Menurut dia, pembentukan regulasi untuk kemandirian kesehatan bangsa dalam rancangan tersebut tidak seharusnya menanggalkan prosedural yang ada. Adib menambahkan regulasi RUU Kesehatan yang mengatasnamakan masyarakat seharusnya bisa mencerminkan prinsip dan nilai dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebuah hal yang tentunya belum mendapat jawaban. Kenapa bicara kepentingan kesehatan rakyat tapi dilakukan tertutup? Kata Adib dalam keterangan video di Jakarta dikutip Kamis 22 Juni 2023. Mengapa RUU Kesehatan menuai penolakan masif? Apakah pasal-pasal kontroversi yang berpotensi menihilkan hak sehat untuk rakyat dan merugikan tenaga medis? Apakah RUU Kesehatan pesanan asing? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Siasa Institut Bung Iwan Januar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bung Iwan? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semua juga sehat. Amin, insyaallah. Baik, Bung Iwan, kita membahas RUU Kesehatan yang segera disahkan. Dan ini rapat kerja Komisi 9 DPR dengan pemerintah Senin 19 Juni 2023 bersepakat segera mengesahkan dalam rapat paripurna DPR. Saat pengambilan keputusan 7 fraksi menyetujui dan 2 fraksi menolak. Apakah pasal-pasal kontroversi yang berpotensi menihilkan hak sehat untuk rakyat dan merugikan tenaga medis, Bung Iwan? Ya, para pemirsa Kabar Petang yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi RUU Omnibus Law Kesehatan ini memang banyak hal-hal yang menjadi kontroversial, baik itu untuk profesi para nakes, tenaga kesehatan, dokter, perawat ya, yang berkaitan dengan profesi mereka dan juga kode etik mereka. Tapi bagi kita ya masyarakat yang paling menonjol itu adalah kemudian tentang semakin besarnya peran swasta di dalam pelayanan jasa kesehatan, di mana negara kemudian kelihatannya mulai semakin memperbesar porsi pihak swasta untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan pada masyarakat. Dan juga kita melihat sebetulnya ini menjadi satu pertanyaan, mengapa justru swasta yang semakin diberikan porsi besar untuk terlibat di dalam pemberian jasa kesehatan untuk masyarakat? Karena sebetulnya namanya kesehatan itu kan sesuatu yang menjadi kebutuhan asasi bagi manusia, bagi masyarakat. Tidak ada orang yang tidak butuh sehat. Orang yang sakit pasti ingin sehat. Sementara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari mereka yang sakit menjadi sehat, seperti itu, ini dalam beberapa dan banyak hal itu membutuhkan biaya yang sangat besar yang tidak mungkin di cover oleh rakyat ya. Dan kita tahu bahwasanya pada saat hari ini tingkat masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan jasa kesehatan itu sangat sangat banyak ya. Dan sepengetahuan kami, catatan kami menunjukkan bahwa jumlah warga yang bermasalah di dalam pembayaran iuran BPJS saja itu mencapai 20 sampai 40 juta. Cukup banyak karena memang terutama semenjak pandemi banyak warga yang terpuruk ekonominya, terpukul usahanya sehingga semakin berat untuk meneruskan iuran BPJS. Nah, kalau untuk BPJS saja ini masyarakat sudah berat, apalagi nanti kalau ternyata pelayanan kesehatan ini semakin kemudian porsinya diberikan pada pihak swasta. Dan yang ketiga yang kita harus lihat bahwasanya ini sangat mengherankan. Karena kalau bicara tentang RUU kesehatan yang menjadi hajat hidup publik, tapi kenapa dilakukan tertutup begitu ya? Kenapa tidak mengundang kemudian dan tidak mengikuti prosedural dalam penyusunan konstitusi bahwa harus ada suara rakyat didengar, kemudian juga ada perwakilan masyarakat, ada profesi yang juga didengar pendapatnya. Tapi ini yang mengherankan dilakukan tertutup
dan dari semua fraksi cuma dua kemudian yang menolak, tapi mayoritas mendukung RUU Kesehatan ini. Begitu, Bung. Baik, Bung Iwan. Kemudian yang Anda paparkan tadi bayar iuran BPJS Kesehatan saja sudah terseok-seok, apalagi yang lainnya gitu. Dan Betul. apakah pemerintah terkesan lepas tangan dalam menjamin kesehatan hak rakyat, Bung Iwan? Ya, sebetulnya semenjak keluarnya BPJS ya itu sudah terlihat bahwa pemerintah semakin mengurangi perannya di dalam memberikan pelayanan jasa kesehatan untuk publik, untuk rakyat. Kan ada kesan jaminan kesehatan. Jadi ini kata-katanya cukup frasenya kelihatan bagus, tapi yang ada sebetulnya adalah asuransi kesehatan di mana rakyat menanggung rakyat. Nah, sementara di mana peran negara dalam hal ini? Kalaupun ada sangat kecil, karena justru masyarakat yang secara mandiri mereka kemudian membayar sesama rakyat untuk mendapatkan jasa layanan kesehatan. Jadi ini satu frase yang sebetulnya lebih banyak ya menyesatkan publik karena bukan jasa layanan kesehatan untuk publik, tapi lebih tepat ini asuransi kesehatan. Karena rakyat ini membayar, mereka sakit nggak sakit harus bayar, begitu kan? Kemudian nggak bisa diambil lagi uangnya seperti itu, dan kemudian secara terus-menerus mereka harus membayar. Sementara kalau tidak membayar, mereka dijadikan sebagai tunggakan, dijadi pandang sebagai hutang, bahkan ada peraturan yang nanti kalau tunggakan itu sudah cukup sekian, itu maka ada denda bisa maksimal 30 juta itu. Kalau itu nggak diselesaikan, dengan skema cash ataupun dengan cicilan, maka rakyat tidak lagi bisa menggunakan jasa pelayanan kesehatan yang disebut dengan BPJS. Jadi dengan adanya proses program BPJS ini, mohon maaf, itu sejak masa Presiden SBY itu sudah menunjukkan pemerintah semakin mengurangi perannya di dalam pelayanan jasa kesehatan untuk publik atau untuk masyarakat, Bung. Baik, Bung Iwan. Kemudian, apakah RUU Kesehatan berpotensi meliberalisasi sektor kesehatan dalam mencetak dokter spesialis, dan apakah kurangnya dokter spesialis dalam menangani kasus kesehatan adalah akibat mahalnya pendidikan dokter spesialis hari ini, Bung Iwan? Iya, jadi kan begini ya. Kesehatan dan rumah sakit juga obat-obatan itu bisnis ya, kalau bicara bisnis itu bisnis yang sangat besar sekali nilainya begitu kan, karena tidak ada orang yang tidak membutuhkan kesehatan, tidak ada orang butuh kemudian obat, tidak ada orang butuh kemudian suplemen ya, vitamin dan sebagainya. Nah, ini potensi pasar yang sangat besar yang mestinya di sinilah kemudian negara hadir untuk memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka. Nah, kalau sekarang kemudian dengan RU itu ya dibuka peluang bagi swasta, wah ini menjadi pasar yang sangat besar seperti itu ya. Dari mulai obat-obatan gitu kan ya, nanti kemudian mereka yang melakukan ya pengadaannya, memproduksinya seperti itu, kemudian sampai rumah sakitnya juga. Wah, ini bisnis yang sangat menguntungkan karena dengan 270 juta lebih rakyat Indonesia ini mereka jelas itu pasar untuk farmasi kesehatan yang sangat potensial ya. Jadi nilai transaksi di dunia kesehatan itu sangat besar sekali. Nah, kita lihat beberapa tahun belakangan rumah sakit swasta yang didirikan itu semakin bertambah, termasuk rumah sakit swasta yang kemudian berafiliat pada asing juga bertambah. Dan nanti dengan RUU Omnibus Law ini semakin bertambah dan semakin besar lagi seperti itu. Lalu kalau kita bicara tentang kebutuhan dokter spesialis yang katanya kurang, ya mestinya kemudian pemerintah mempermudah dan memperbanyak ya para mahasiswa, para sarjana di bidang kedokteran, dipermudah, diperingan biayanya, dengan menjaga mutu pendidikan kedokteran supaya tetap baik, sehingga kemudian bisa mencukupi kebutuhan dokter spesialis dari Sabang sampai Merauke. Bukan malah kemudian mendatangkan dokter asing. Ini kan jadi menganggap tenaga dokter tuh kayak timnas sepak bola, begitu merasa nggak ada pemain yang bagus, sudah naturalisasi saja seperti itu. Kan nggak demikian harusnya. Justru harusnya pemerintah ini berpikir lebih cerdas ya, untuk kemudian memperbanyak sarjana kedokteran, terutama yang nanti di bidang spesialis kedokteran itu ya, dengan tadi membuka lebih banyak lagi, mencetak lebih banyak lagi dengan biaya terjangkau sambil menjaga mutunya, dan disebar kemudian ke seluruh penjuru Indonesia dari sampai Merauke, dan jangan lupa diberikan jaminan kehidupan yang layak serta juga tempat kerja yang layak dan juga sarana rumah sakit kesehatan medis yang layak pula.
Karena banyak dokter yang mereka semula idealis di daerah, tapi begitu mereka kemudian ingin pengembangan pendidikan, juga ingin memberikan pelayanan yang lebih, itu mentok dengan sarana prasarana yang ada di lingkungan kerja mereka. Akhirnya mereka kemudian memilih untuk kembali lagi ke kota-kota besar, ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, ya, ke Medan seperti itu. Ketimbang berada di pelosok, semula mereka itu idealis. Tapi karena ternyata di sini fasilitasnya mentok, jaminan kehidupan juga tidak layak seperti itu, akhirnya mereka kembali ke kota. Ini menggambarkan bahwa masalah kesehatan di tanah itu memang bukan cuma satu sisi, tapi banyak hal yang harus diselesaikan ya. Jadi karut marut ini selesaikan bukan hanya dari sisi kemudian pengadaan rumah sakit, tapi sampai jaminan kehidupan dan juga sampai kemudian sarana prasarana untuk pelayanan kesehatan termasuk pengadaan obat-obatan atau farmasinya itu harus kemudian disupport oleh pemerintah, bahkan pemerintah pihak yang paling utama dan paling besar bertanggung jawab untuk pelayanan kesehatan publik, Bung. Baik, Bung Iwan. Kemudian, apakah RUU ini melemahkan keberadaan dokter dalam negeri dan apakah RUU ini merupakan pesanan asing, Bung Iwan? Iya, yang jelas bahwasanya tadi sudah saya sampaikan dengan mendatangkan dokter-dokter asing ini akan membuat kita mengalami ketergantungan ya kepada tenaga kerja asing seperti itu kan. Sudahlah tukang pacul pun didatangkan dari asing gitu ya, tukang las didatangkan dari asing, bahkan nanti mandor juga dari bule seperti itu. Nah, sekarang ini sesuatu yang sangat sentral dan sangat urgent, sangat vital. Kesehatan begitu kan juga dari pihak asing. Nah, mau sampai kapan bangsa ini mau mandiri begitu kan? Sementara kita yakin lah bahwa banyak sarjana-sarjana kedokteran ya, tenaga-tenaga medis kita ini yang mereka ini luar biasa, yang par excellent begitu ya. Tinggal kemudian diberikan tunjangan yang baik, penghidupan yang baik, diberikan sarana prasarana yang kemudian juga memadai dan kemudian diperluas ya jangkauan kesehatan itu dari pelosok dari kota sampai ke pelosok desa itu sehingga kemudian ini memenuhi kebutuhan publik. Nah, kalau dengan cara seperti ini, memang kelihatan bahwa kesehatan bukan lagi menjadi public service, tapi diarahkan menjadi industri seperti itu. Dan ini menunjukkan ya kita mencium gelagat yang tidak sehat ya, bahwasanya ada pihak-pihak asing, ada para kapitalis yang mereka memang membaca peluang cuan yang sangat besar di bidang kesehatan begitu, Bung. Baik, Bung, yang Anda tadi katakan ini akan terindikasi dilepas ke industri gitu ya, Bung Iwan. Kemudian berarti kesehatan tidak lagi menjadi tanggung jawab negara tetapi diserahkan ke pasar gitu ya, Bung Iwan. Dan apakah diskriminasi pelayanan kesehatan nyata ketika UU ini disahkan, Bung Iwan? Iya, ini jangankan kalau RUU nanti jadi undang-undang ya. Ini ombudsman saja sudah sering mendapat laporan terjadinya ya kalau mungkin agak kasar kita katakan diskriminasi terhadap pemegang BPJS begitu kan. Ini yang bicara ombudsman bukan saya, tapi ombudsman sering mendapat laporan bahwa warga pemegang apa namanya kartu BPJS ini sering mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan seperti itu. Tapi saya pikir juga ini wajar karena dulu-dulu nggak tahu kalau sekarang ya, sekarang katanya sudah dilunasi banyak tagihan dari rumah sakit mitra BPJS itu yang belum dibayarkan. Sementara kan rumah sakit harus survive ya. Rumah sakit itu kan harus ada anggaran untuk membayar gaji, maintenance, pengadaan obat, peralatan segala macam. Nah kalau ini nggak cair-cair kan repot seperti itu. Jadi kalau ini memang persoalan yang memang jelimet diakibatkan karena memang negara semakin mengurangi perannya di dalam memberikan pelayanan jasa kesehatan untuk masyarakat. Nah kalau itu kemudian dilakukan dengan benar nggak akan terjadi seperti ini. Nah kalau nanti RUU diketok palu jadi undang-undang, banyak di rumah sakit swasta, bahkan bukan tidak mungkin nanti rumah sakit negeri pun mereka akan membuka sektor-sektor swastanya. Dan itu sudah terjadi. Sudah beberapa rumah sakit itu mereka membuka divisi yang kemudian tanda kutip premiumnya lah gitu ya. Dan itu apa namanya untuk kalangan memang yang mereka memiliki uang yang lebih seperti itu kan. Nah, ini akhirnya betul akan terjadi kemudian gap ya antara warga yang mampu dan tidak mampu, antara yang memegang BPJS dan yang tidak punya BPJS di dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil seperti itu, Bung. Baik, Bung Iwan. Malah ada di beberapa daerah terkadang kalau yang menggunakan umum langsung pelayanannya nomor satu gitu ya, Bung.
Ya, itu memang yang didapat laporan dari Ya, Ombudsman seperti itu. ya. Baik, terakhir Bung, apa sikap yang harus diambil umat atas kehadiran RUU Kesehatan dan bagaimana solusi Islam dalam mengatur kesehatan yang berkualitas dan terjamin, Bung Iwan? Iya, umat harusnya mereka paham ya bahwasanya di dalam syariat Islam kesehatan itu hak setiap individu. Banyak perkataan para ulama seperti Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa Anda jangan tinggal di satu daerah yang tidak ada fuqaha, tempat bertanya halal haram dan tidak ada tabib, nggak ada dokter untuk Anda mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi menunjukkan sejak dulu Islam menempatkan kesehatan itu satu hal yang sangat urgent, yang sangat doruri, sangat darurat. Maka dalam syariat Islam negara lah yang bertanggung jawab di dalam pengadaan pelayanan kesehatan publik, termasuk pengadaan obat-obatannya seperti itu. Di masa Nabi SAW, beliau itu mempekerjakan seorang dokter yang didatangkan dari Mesir sebagai hadiah dari Raja Mesir untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat seperti itu. Nah, harusnya ini kaum muslimin, terutama para alim ulama, para cendekiawan, para ajengan, mengkaji lagi persoalan fikih ini dan dijadikan sebagai kemudian ya satu solusi ya kepada persoalan kesehatan hari ini. Jadi kita berharap bahwa pemikir muslim, para kiai, para ajengan, para cendekiawan itu tidak hanya berkutat di persoalan ibadah dan akhlak, tapi juga mulai ya beranjak kepada persoalan politik kesehatan di mana syariat Islam sudah mengatur dan menata hal itu. Karena kalau ini kemudian tidak ditata, tidak dikelola berdasarkan syariat Islam, maka Indonesia ini akan menjadi semakin kapitalistik di dalam layanan kesehatan. Kalau itu yang terjadi, maka gap dan diskriminasi terhadap rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan itu akan semakin terasa, sehingga dia tepatlah nanti seperti dulu dikatakan orang miskin dilarang sakit. Kan ngeri kalau sudah seperti itu. Jazakallah atas pemaparannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Bung Iwan senantiasa dilindungi oleh Allah Amin. SWT dalam setiap Amin. aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.